kelompok membantu. Kenalkan saya Yasul Amal dari kelas 5B dengan NIM 12001096. Di sini saya akan membahas tentang nomor 3 soal UAS statistik. Nah, soalnya itu seorang peneliti ingin mengetahui proporsi asal daerah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan angkatan masuk mahasiswa tersebut, ketika masuk ke perguruan tinggi dengan alfa sama dengan 5%, hitunglah apakah proporsi mahasiswa dari 5 daerah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua adalah sama untuk tiap angkatan. Berikut adalah datanya. Asumsi data ini tidak berdistribusi normal. Jadi langsung saja kita menggunakan uji C kuadrat. Nah, terkait datanya, jadi sudah ada dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, dari tiap-tiap daerah ini ada masing-masing angkatan dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 5. Nah, untuk datanya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian penyelesaian. Ketika kita menjalankan hal yang pertama ialah merancang hipotesis penelitian. Pertama, Hanol, proporsi mahasiswa dari 5 daerah adalah sama untuk tiap angkatan. Kemudian HA, proporsi mahasiswa dari 5 daerah adalah tidak sama untuk tiap angkatan. Kemudian langkah kedua, kita menentukan kriteria uji. Caranya bagaimana? Tulis terima Hanol bila X kuadrat dihitung kurang dari X kuadrat tabel. Kemudian terima HA bila X kuadrat dihitung lebih dari sama dengan kuadrat X kuadrat tabel. Nah, dengan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,5, kemudian X kuadrat tabel pada tabel C square dengan derajat bebas atau dB sama dengan B kurang 1 K kurang 1. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan statistik uji. Statistik uji kita menggunakan uji C square. Kemudian langkah 4 kita menganalisis data dengan N sama dengan 1693 dengan variabel dependennya angkatan mahasiswa dan variabel independennya asal mahasiswa. Langkah selanjutnya kita mencari total dari setiap data. Nah, yang pertama itu dari daerah Jawa angkatan 1 bisa dari miring dulu totalnya atau dari sini bawah. Nah, kalau dari bawah kita jumlahkan dulu 150, 60, 45, 75 sampai 70 ada hasilnya 400. Kemudian angkatan kedua juga begitu 120 sampai 51 hasilnya 368 total. Kemudian angkatan ketiga 8 dari 80, 70, 70, 70 tambah 35 hasilnya 325. Dan angkatan 4 80 tambah 65, 65 tambah 45 dan tambah 40 hasilnya 295. Dan angkatan 5 75 tambah 80 tambah 40 tambah 50 tambah 60 hasilnya 35. Nah, kan total di bawah sudah. Selanjutnya kita mencari total di samping. Di samping ini 150 tambah 110 tambah 80 tambah 80 tambah 75 hasilnya 505. Seterusnya 60 sampai 80 dapatlah 325. Kemudian Kalimantan 65 sampai tambah 40 207. Kemudian 75 tambah 63 tambah 70 tambah 45 tambah 50 hasilnya 303. Dan terakhir 70 tambah 51 tambah 35 40 tambah 60 hasilnya 295. Nah, total ini kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan dari 205 tambah 395 tambah 277 303 tambah 256 hasilnya 1693. Nah, begitu juga nanti ini jika kita jumlahkan di bawah maka akan sama hasilnya 1693. Nah, selanjutnya kita menentukan observasi atau O. Nah, di mana menentukan observasi ini dari data yang terletak di sini, tapi belah kanan, dari sebelah kanan. Seperti O1 misalnya ini, 150, kemudian 150 di kanan dia sampai 80, 80 dan 75. Demikian juga di baris kedua ini
O6, 60, 77, 70, 65, dan 80. Kemudian baris ketiga O11 kita lakukan sampai ke O25. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai ekspektasi atau EI. Nah, dalam mencari nilai ekspektasi atau EI ini rumusnya ialah jumlah sebaris EI sama dengan jumlah sebaris kali jumlah sekolom. Jumlah sebaris yang mana? Jumlah sebaris ini jumlah sebaris dikalikan jumlah sekolom. Sekolom ini sekolom. Jadi jumlah ini dikalikan 400. Kalau kita kali 400 per yang lupa tadi pengennya ini total ini per 1453. Nah, sama hasilnya sama dengan 115,300 yaitu 3148. Nah, kemudian E2 berarti baris kedua. Kalau kedua dari ini 205 dikali 368 dapatlah hasilnya per 1493 sama dengan 9,7. Kemudian E3 sama dengan masih tentang ini total ini dikali 365 sama per 16.693 sama dengan 96,943. Dan yang depan sama 205 dikalikan 295 per 1693 sama dengan 87,9947. Dan E5 505 dikali angka 5 505 kali 305 per 1693 sama dengan 90,9776. Begitu seterusnya. Selanjutnya kan tadi kan 105. Nah, kan sudah selesai itu, sudah habis. Selanjutnya di bagian ini bagi dua. Jadi kalau saya tidak mau baris kedua, 305 ini dikalikan ini dinaikkan ini, tapi di bagian sini 305 kali 400 misalnya per 1693. Begitu seterusnya sampai sini sampai 296 kali 400 per 1963 kalikan ini 296 kali ini sampai ini. Nah, hasil dari yang kita dapat tadi kita cantumkan di sini. Untuk nilainya dapat dilihat pada tabel berikut. Di tabel ini kita masukkanlah yang sudah kita lihat tadi ini 119,348 masukkan ke 1, 2, 99,997 3, 96,94,3, 5, 90,976. Begitu seterusnya sampai habis ke 5 sampai E25. Intinya sampai sampai E25. Selanjutnya kita akan mencari X pangkat 2 si kuadrat. Yang mana fungsinya itu sigma O observasi bukan ekspektasi I pangkat 2 per I ekspektasi. Yang mana observasi itu sudah kita cari tadi dan ekspektasi juga sudah kita cari, maka tinggal kita masukkan saja. Jadi X pangkat 2 sama dengan 150 bukan 115. Ini O1 ini 150 dan E1 115,3148 per pangkat 2 dulu, kemudian per 119,3148. Kemudian yang plus gambar 120 O2 ini suku kedua 120 bukan E suku kedua 109,7696 pangkat 2 per 109,7696. Dan yang suku ketiga tambah 80 bukan 96,9433 pangkat 2 per 96,9433. Kemudian ditambah masih lanjut, jadi O4 suku keempat 80 bukan ekspektasi keempat 87,9947 pangkat 2 per 87,9947 ditambah 75 bukan 90,9776 pangkat 2 per 90,9776 ditambah 60
kurang 83,1660 tambah 2 per 83,1600. Nah, dan seterusnya sampai ke suku ke-25. Nah, hasilnya setelah ditambahkan cuma dan telah hasil dari X pangkat 2 ini sama dengan 60,94. Langkah selanjutnya kita menguji hipotesis. Setelah semua X pangkat 2 X pangkat 2 hitung atau C kuadrat sudah kita dapatkan, selanjutnya kita ke uji hipotesis. Yang mana sesuai perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh X pangkat 2 itu sama dengan 60,94. Kemudian X pangkat 2 tabel atau C kuadrat tabel BB sama dengan B kurang 1 C kurang 1 sama dengan 5 kurang 1 5 kurang 1 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi X pangkat 2 hitung atau C kuadrat hitung 60,94 lebih dari X pangkat 2 tabel 26,30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terima A. Selanjutnya kita kelangkah terakhir 6 kesimpulan. Kesimpulannya ialah proporsi mahasiswa dari 5 daerah adalah berbeda untuk tiap angkatan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke nomor 4. Soalnya ialah misalkan seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil pelajaran IPA siswa yang diajar menggunakan dua metode pengajaran, yaitu ekspositori dan diskusi. Faktor metode pengajaran ini akan dilihat efek atau pengaruhnya secara serentak pada faktor daya dependen, bebas, dan independen berikan. Dua metode pengajaran diterapkan pada dalam kelompok atau sampel yang berbeda. Setelah penelitian diperoleh data fiktif sebagai berikut. Asumsi data berdistribusi normal. Nah, kita buat dulu tabelnya. Ada metode pembelajaran, dan ada gaya belajar, dependen dan independen. Kita tandai dengan B1 dependen dan independen B2. Dan expo story kita tandai dengan A1, kemudian diskusi dengan A2. Nah, kita masukkan datanya. Setelah kita masukkan, kita menguji hipotesis, membuat hipotesis pada penelitian. HO dengan variasi data pada 4 kelompok homogen atau tidak berbeda secara signifikan. HA variasi data pada 4 kelompok tidak homogen atau berbeda secara signifikan. Nah, statistik uji kita pakai uji Bartlett. Kriteria ujinya terima HO jika C kuadrat itu kurang dari sama dengan C kuadrat tabel. Terima HA jika C kuadrat itu lebih dari C kuadrat tabel. C kuadrat tabel DF sama didapat dari DF sama dengan K kurang 1 dengan 1 kurang alfa. Alfanya sama dengan 5%. Selanjutnya kita menganalisis data. Yang pertama itu kita mencari nilai rata-rata masing-masing kelompok. Nah, kita masukkan yang di sini tadi. Kita masukkan sampai ke 34 untuk A1 B1 dan A2 B2. Kita masukkan di sini A1 B2 kemudian A2 B1 hingga A2 B2. Kita tandai dengan X1, X2, X3 dan X4. Nah, selanjutnya kita mencari, setelah kita menulis data ini, kita jumlahkan masing-masing X-nya itu. Seperti ini A1 B1 kita istilahkan dengan X1, kita jumlahkan dari 50 sampai 34. Dapatlah hasilnya 402. Kemudian kita cari rata-ratanya. 402 ini dibagi dengan 8 atau N. Jadi hasilnya 50,25 dan begitu pun seterusnya sampai kita dapatkan semua rata-rata di sini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan jumlah dan rata-rata, kita kemudian mencari nilai variasi masing-masing dari kelompok. Yang pertama itu variasi data A1 B1 atau X1 yang telah kita cari di sini. Nah, kita masukkan ini dari sini sampai jumlah dan rata-rata sudah kita dapatkan. Kemudian kita masukkan varian var X1 B1 sama dengan sigma X1 kurang X bar 1 sama dengan
hasilnya ini, oh iya, sebelumnya kita cari dulu. Jadi X1 kurang X bar 1 50,25, jadi 50 kurang 50,25 hasilnya 39,75 dan seterusnya. Kemudian setelah kita dapatkan ini, kita pangkatkan 2. 39,75 pangkat 2 hasilnya 1580,06. Nah, dan seterusnya hingga sampai habis. Kemudian kita jumlahkan semuanya ini jadi 2957,48. Selanjutnya kita cari variannya. Varians XA1B1 ini dari sigma X1 kurang X bar 1 sama dengan sigma X1 kurang X bar 1 ini 2957,48 dibagi N kurang 1. N nya ini 8 kurang 1 sama dengan 7 sama dengan dapatlah hasilnya 422,50. Baik, selanjutnya kita akan mencari variasi data A1B2 atau X2. Nah, di sini kita buat dulu datanya. Nah, sudah kita buat, kemudian kita jumlahkan seperti itu. Dari 32 sampai ke 60 kita jumlahkan, dapat jumlahnya 435. Kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya itu jumlah ini dibagi dengan N. Jadi 435 dibagi dengan 8 hasilnya 54,38. Lanjut di sini. X2 kurang X bar 2. Nah, jadi jika dimasukkan saja X2 32 dikurang X barnya 54,38 hasilnya negatif 22,38 dan seterusnya. Kemudian setelah kita kurangkan kita pangkatkan 2. Jadi negatif 22,38 kita pangkatkan 2 hasilnya jadi 500,86 dan seterusnya hingga kita dapat jumlah. Setelah itu kita jumlahkan, dapatlah total 1623,85. Nah, setelah itu kita mencari varians dari X2 ini. Jadi varian var X A1B2 sama dengan sigma X2 kurang X bar 2 per N kurang 1. Jadi X2 kurang X bar 2 pangkat 2 itu dari sini totalnya 1623,84 dibagi N kurang 1. N ini 8 kurang 1 sama 7, jadi hasilnya 274,83. Nah, selanjutnya kita akan mencari varians data A2B1 atau X3. Nah, pertama-tama kita buat juga datanya dari X3. Nah, kemudian kita jumlahkan dari 22, 75, 62 sampai ke 28 kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 515. Setelah itu kita mencari rata-rata. Rata-ratanya 515 ini dibagi dengan 8, hasilnya 64,28. Setelah itu kita kurangkan dari X3 ini kurang X3 X bar 3. Jadi misalnya 22 dikurang 64,28 dapatlah hasilnya negatif 42,38 dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil ini kita pangkatkan 2. Pangkatkan 2 dapatlah hasil 1766,06 sampai habis. Setelah kita mencari, kemudian kita jumlahkan, totalkan, dapatlah hasilnya 4975,86. Nah, kemudian kita mencari varians dari X3 ini. Var XA2B1 sama dengan sigma X3 kurang X bar 3 pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan 4975,86 per 7. Dapatlah hasilnya 710,83. Selanjutnya kita mencari data A2B2 atau X4. Tadi kan X1, X2, X3 kita sudah dapat. Selanjutnya kita mencari X4. Nah, X4 kita buat dulu tabelnya, masukkan angka-angkanya, kemudian kita jumlahkan dari 30 sampai ke 35, jumlahnya 459. Nah, kemudian kita mencari rata-rata dari X4 ini. Caranya ialah total ini dibagi dengan N. Apa? Jadi 459 dibagi dengan 8 sama dengan 57,38. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rata-rata, kita
kita kemudian mengurangkan X4 kurang X4. Jadi X4 ini 30 kurang 57,38, hasilnya negatif 27,38. Nah, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari pengurangan ini, kita pangkat kedua. Jadi negatif 27,38 pangkat 2 sama dengan 749,66 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan data ini semuanya, kita jumlahkan dari 749,66 sampai ke 500,86, hasilnya ialah 519,86. Nah, setelah itu kita mencari variasi dari X4 ini. Caranya ialah var A2B2 sama dengan 519 total ini per N kurang 1. Jadi N 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi 519,861 dibagi 7 sama dengan 845,70. Selanjutnya kita mencari nilai log variasi tiap kelompok. Jadi cara mencarinya, log variasi yang telah kita dapat ini dikalikan A1B1, jadi sama dengan log X1 tadi 422,50 dilogkan menjadi sama dengan 2,63 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai DF tiap kelompok. Nilai DF didapat dari DF A1B1 sama dengan N kurang 1 sama dengan 8, karena N 8 kurang 1 sama dengan 7 dan seterusnya sampai kita mencari kemudian sigma atau jumlah dari DF ini, kita jumlahkan dapatnya dapatlah 28. Kemudian kita mencari nilai DF variasi. Nah, cara mencari DF variasi, DF var dikali A1B1 sama dengan DF var ini 7 ini dikali 422,50 sama dengan 2950,50 dan seterusnya. Kemudian kita mencari sigma atau jumlah dari DF variasi tersebut. Kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 15.685,72. Selanjutnya kita mencari nilai DF log varians tiap kelompok. Nah, cara mencarinya ialah DF log var dikali A1B1 sama dengan DF log var ini DF dikali log var X A1B1. Jadi DF ini 7 dikali log var X A1B1 2,62 sama dengan 18,41 dan seterusnya sampai habis. Kemudian yang langkah ketujuh, menghitung nilai log variasi gabungan dari sampel log gabungan. Cara mencarinya ialah log sigma kurung DFI kali SI pangkat 2 per sigma DFI sama dengan log dari DFI ini 15 hasil DFI kali SI pangkat 2 ini 15.695,72 per 28 sigma DFI. Jadi sama dengan log 560,20 dan ketika dilogkan sama dengan 2,75. Nah, selanjutnya kita menghitung harga satuan B. Cara menghitungnya, B sama dengan sigma DFI kali log S gabungan sama dengan sigma DFI-nya 28 dikali log S gabungan, jadi 2,75 dikalikan dapatlah hasilnya 77. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai C kuadrat terhitung dengan rumus yaitu X pangkat 2 atau C kuadrat sama dengan ln 10 dikali B kurung sigma DFI kali log SI pangkat 2 untuk turun. Nah, sama dengan ln 10 ini memang 2,30 sudah default kali 77 kurang 75,88 sama dengan 2,30 dikali 1,12 C kuadrat sama dengan 0,257 atau 2,57. Nah, kemudian menghitung C kuadrat tabel dengan cara DF sama dengan K kurang 1 dengan 1 dikurang alfa. Nah, selanjutnya kita uji hipotesis dengan DF sama dengan K kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3
dan 1 kurang alfa sama dengan 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95. Maka didapat nilai C kuadrat label 27,81. Karena C kuadrat itu 2,57 ini kurang dari sama dengan C kuadrat double 7,81, maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulan, varians data pada 4 kelompok homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.